Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Jangan lupa untuk presensi di Google Form seperti biasanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah kemarin memiliki perhatian yang sangat besar dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar dalam Islam. Peran para khalifah dalam mengembangkan ilmu agama juga sangat besar, seperti mengumpulkan hadis, menyusun buku sejarah, seperti itu. Jangan lupa untuk dipelajari lagi materi itu untuk persiapan ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Mengapa sih kita belajar itu? Tujuannya adalah agar kita mampu meneladani sikap beliau dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap beliau adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdusyam. Ia merupakan keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umayyah bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi dan beliau wafat di Dair Syam'an Syuriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Nama panggilan atau gelar yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz itu ada beberapa. Yang pertama ada Abu Hafs, yang kedua Umar kedua, dan yang ketiga yaitu Khulafaur Rasyidin kelima. Anak-anak ada yang tahu mengapa Umar bin Abdul Aziz bisa dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin kelima? Ya, itu karena ketinggian akhlaknya yang seperti keempat sahabat Rasulullah yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Materi yang selanjutnya yaitu sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu mengawali karir di bidang politik atau pemerintahan sebagai gubernur Hijaz di usianya yang ke-24 tahun pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai permasalahan penting yang terkait dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, begitu mendengar dia ditunjuk menjadi khalifah, ia mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan itu sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Pengangkatan khalifah pada dirinya tidak langsung diterima begitu saja, melainkan dimusyawarahkan dan ditawarkan kembali untuk memilih pemimpin yang mereka sukai, dan ternyata para rakyat tetap menyetujui Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Nah, usai menjabat sebagai khalifah, langkah pertama yang ia ambil adalah mengembalikan semua harta milik yang telah ia dapatkan, semua harta yang ia dapatkan sebelumnya ke Baitul Mal. Ia juga meninggalkan kemewahan dan berpola hidup sederhana dengan hanya mengambil gaji sebanyak 400 dinar
setahun dari 40.000 dinar. Usaha-usaha atau kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam berbagai bidang pada selama masa pemerintahannya kita akan membahasnya, tetapi sebelum itu Ibu minta kalian mencari informasi terlebih dahulu mengenai kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, politik, dan ekonomi. Kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber, bisa dari buku ataupun dari internet. Silahkan dicari dulu informasinya, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Baik, Ibu rasa semua siswa sudah mendapatkan informasi mengenai kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam 4 bidang tadi. Sekarang Ibu minta perwakilan siswa siapapun itu menyampaikan informasi yang telah didapatkannya terlebih dahulu, baru setelah itu Ibu akan mengklarifikasinya. Langsung saja, bidang yang pertama yaitu dalam bidang agama. Siapa yang mau menyampaikannya? Siapa yang menawarkan diri untuk menyampaikan? Baik, Mbak Amalia, silakan disampaikan apa informasi yang telah didapatkan. Baik, terima kasih Mbak Amalia atas penyampaian informasinya. Di sini Ibu akan menambahkan ya, jadi usaha Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama selama ia memerintah, yang pertama, beliau menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara sistematis dan serius. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Dan yang keempat yaitu kodifikasi hadis. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada materi yang belum dipahami? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ayo kita simpulkan bersama-sama apa keteladanan yang bisa kita tiru dari sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Apa keteladanannya? Ya, yang pertama, benar, sederhana. Umar bin Abdul Aziz itu hidup dengan sederhana. Tadi dibuktikan dengan ketika dia menjabat sebagai khalifah, harta yang dia miliki sebelumnya dia serahkan ke Baitul Mal. Baik, apalagi keteladanannya? Ya, rendah hati. Itu ditunjukkan dengan dia mau mendiskusikan masalah-masalah tentang rakyatnya, tentang agama. Dia tidak egois, dia tidak mengambil keputusan secara sepihak, tapi dia mendiskusikannya dengan yang lain. Apalagi? Apa Mbak? Moderat, ya moderat. Itu ditunjukkan dengan dia melarang seluruh keluarganya menghina kelompok yang berbeda haluan politik atau berbeda paham. Seperti itu. Ada lagi, berhati lembut ya. Dia itu selain berhati lembut juga pemaaf ya. Itu ditunjukkan ketika Umar bin Abdul Aziz melarang tentaranya agar tidak mengepung kota Konstantinopel agar mereka tidak terperangkap. Nah, karena hal itu, meskipun Bizantium pernah menyerang dan membunuh tentara Islam, tapi jiwa pemaafnya seakan tidak rela jika musuhnya itu meninggal dalam penderitaan. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Apa Mas? Adil ya. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pemimpin yang adil. Itu ditunjukkan dengan dia memecat para pejabat yang dolim dan dia menunjuk orang yang adil dan soleh
serta dia menghapus pajak-pajak yang tidak sah yang pernah dilakukan pada zaman dinasti Umayyah. Nah, itu tadi keteladanan yang bisa kita ambil dari Umar bin Abdul Aziz. Ibu harap kita, ibu dan juga anak-anak semua mampu meneladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Ini merupakan materi terakhir kita di kelas 7 karena pekan depan kalian sudah ujian kenaikan kelas. Jangan lupa belajar, istirahat yang cukup, dikurangi mainnya, dikurangi main handphonenya. Paham? Paham, alhamdulillah. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Jika ada salahnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.